Ya, biasanya jutaan tawaf tiap hari. Sekarang alhamdulillah sudah ada tuh sekarang. Kenapa Masjidil Haram takut COVID-19? Karena di masjid itu ketika sholat tidak dibaca yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan bergeser 1 milimeter. Dari surat Yunus ayat 57. Semua yang datang ke sini datang ke surat Yunus ayat 57. Surat ayat abad lalu, tepatnya 5 abad setelah Rasulullah pulang, terjadi pandemi pada silsilah 19 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana kita semua sudah jadi muridnya sekarang. Alhamdulillah. Bahasa Sunda, dalam bahasa Sunda di surah sudah dibaca. Saya mengahakan duduk hutan bahasa kaulah pasti cager. Saya duduk hutan. Saya ingin mencari madrasah kaulah pasti cager. Jadi dia madrasah tuan cerita ayah jemput ayah cai. Madrasah agung. Jadi Masjidil Haram yang maju giring, hirung tata pada satu serba kosong. Jadi masjid Tuhan saya di sisi pengurus di sisi madrasah, gedung-gedung bertingkat, bukan dalam tembok nasa meter, satu lantainya 5 meter, jauh, kali ini. Habis seluruh rumputan kering air, yang kena penyakit virus semua sehat, tidak ada yang mati lagi. Tiap hari ratusan ribu yang mati hanya dengan darah rumputan dan air madrasah. Bukan rumput yang dipunya kambing, dipunya kerbau, dipunya sapi, yang dikunyah oleh kita semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah eta cukup teh dikunyah. Kunyah eta. Yang cager dengan segala penyakit, sembuh dari segala virus. 19 COVID-19 pergi, nanti siapa tahu ada COVID-20 lagi, COVID-21, COVID-2020. Karena misalkan COVID-nya dimulai dengan 19, kenapa? Kenapa tidak di 18 dulu? Kenapa tiba-tiba 19? Apa tiba-tiba? Apa kebetulan? Dalam ajaran kita tidak ada kebetulan. Dulu pandemi ini berhadapan dengan silsilah 19 Syekh Abdul Qadir. Sekarang silsilah ke-19 dari 19. Kan orang ini bukan kebetulan dia lahirkan tanggal 1 bulan 9. Makanya ulang tahun apa? Tiap tanggal 1 bulan. Nah, sejak dulu Abah suka, sangat suka
cerita tentang orang yang selalu membaca 19 huruf. Seorang ibu-ibu sampai suaminya kaki tidak suka dengar. Mau duduk Bismillahirrahmanirrahim, mau berdiri Bismillahirrahmanirrahim, mau jalan Bismillah, mau kemana saja tidak lupa segala gerakan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Itu Masjidil Haram. Siapa? Biasanya jutaan tawaf tiap hari. Sekarang alhamdulillah sudah ada tuh sekarang. Kenapa Masjidil Haram takut COVID-19? Karena di masjid itu ketika sholat tidak dibaca yang 19 huruf. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pantas mereka takut COVID-19. Kenapa? Di dalam dirinya, diri mereka tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, mohon perhatian untuk seluruh santri, dimohon untuk diam terlebih dahulu. Pada zaman bangsa Abah tadi sudah layak. Kalau sudah tidak ada yang hitam itu, tuh yang hitam di tengah-tengah. Tidak perlu kita ke Mekah. Jadi semua orang kaya yang diwajibkan seumur hidup sekali ke Mekah untuk melihat itu tuh yang hitam. Wasallim mustaqbilah Ka'bahnya. Setiap manusia sholat menghadap situ, menghadap Ka'bah. Kalau punya duit tidak cepat ke sana, keburu mati, matinya Yahudi, Nasrani. Jadi kalau kita kuat nyicil motor, kenapa tidak kuat nyicil ke Mekah? Umrah. Orang nyebut umrah haji kecil. Dengan jadi haji gede. Alhamdulillah. Walaupun haji gede, tidak pakai ini. Jadi haji kecil yang memperbesar syahadat gede. Tidak ini syahadat kecil. Sholat gede, sholat kecil, zakat gede, zakat kecil, puasa gede, haji gede. Jadi menggede nanti. Tapi tidak bisa masuk sendiri, mesti divaksin, ditalkin. Sekarang lagi ramai. Jepang menawarkan vaksin. Suntik. Setiap orang mau ke Mekah pasti divaksin. Maksudnya supaya tidak tertular oleh banyak orang. Kebal. Sejak silsilah 19 mengajarkan ajaran amalan yang singkat, padat tapi gamblang. Paling dekat, paling mudah, paling utama. Paling dekat kepada Allah. Paling mudah diamalkan oleh orang tidak tahu alif. Ini alif lurus saja apa ini? Tidak tahu. Alif lurus saja tidak tahu. Apalagi yang tahu alif rengkol, alif pingkang. Yang bodoh boloyoh katot bodoh bontong orkat bodoh katot toloyoh. Tak apa ini belum pernah mengatakan. Tak lagi dikir punya lebih hebat dari yang hafal 30 juz Al-Quran, apa sih kan 1000 judul kitab, tapi tidak begini. Ini lokomotifnya, ini masinisnya, ini nyawanya. Tuh lihat harom, agak dekat sekarang. Pakai gurat-gurat hitam untuk orang kalau duduk begitu. Jaga jarak.
Dulu sebelum datang si koplok virus, ya, telapak kaki mesti rapat. Takut ada setan nyalip ke telapak kaki. Sekarang tuh lihat. Jadi lebih banyak setannya daripada orangnya. Kita tidak. Kita hanya karena terlilit, terikat dengan 5 kata mutiara. Abah Sepuh 115 abad yang lalu, 115 tahun yang lalu Abah Sepuh bikin 5 kata mutiara. 1, jangan benci kepada ulama yang sezaman. Kumandangkan aja di masjid, sholat di rumahnya masing-masing. Itu bukan binatang, itu orang. Ulama bukan ulama. Ulama yang menggunakan di TV, di syuting ada. Kumandangkan aja di masjid, sholat di rumahnya masing-masing. Yang selama ini kita semua berjamaah di masjid, tidak pernah jadi imam. Sekarang jadi imam di rumahnya masing-masing. Itu teh karena datang si koplok virus. Karena takut. Kalau tidak takut, mana bisa ngomong seperti itu. Lebih baik keluar nyawa daripada ngomong itu. Karena masjid dari tempat aman. Masjid itu tempat aman. Apalagi itu masjid pertama di kolong langit. Tempat aman, tempat berkumpul seluruh Indonesia sejagat. Pura-pura pagulung-gulung, carang lah. Sinular. Sudah punya vaksin ini, kita tidak akan tertular dan tidak akan menularkan. Apapun penyakit. Alhamdulillah. Makanya datang ke sini. Datang ke surat Yunus ayat 57. Apa itu? Nasihat, obat segala penyakit, petunjuk, kasih sayang. Tapi untuk orang yang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Kalau untuk orang Islam, orang muslim tidak bisa ke sini. Karena untuk orang beriman, walaupun bukan orang Islam ke sini. Apakah boleh orang ini ke sini? Abah? Orang tapi iya fotonya ini. Kenapa? Agamanya Kristen. Boleh kalau orang mata. Karena hanya untuk orang yang beriman. Quran itu untuk orang yang beriman. Hai orang-orang, telah datang kepada kalian nasihat, obat, petunjuk, kasih sayang untuk orang yang beriman. Makanya kita karena orang beriman kepada Allah, maka kita wajib masuk Islam. Wajib masuk Islam. Yang wajib masuk Islam itu orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wajib masuk Islam. Ada hukum di hukum. Itu mau silakan, tidak masa bodoh. Satu, tidak boleh benci kaum dalam sejaman. Ajaran mereka suka-suka. Kita tidak pakai itu. Kedua, tidak boleh menyalahkan ajaran orang. Itu ajaran orang lain. Salah. Suka-suka. Terikat dengan itu. Ketiga, tidak boleh meneliti murid orang lain. Mau ke sana, mau ke sini, masa bodoh. Suka-suka. Keempat, tidak boleh bekerja, beramal, bergerak, berusaha mengamalkan ini. Sekalipun diganggu oleh orang lain. Banyak gangguannya. Caranya banyak yang menghalangi zikir ini. Yang kelima, mesti kasih sayang kepada orang yang membenci. Ini 5 kata mutiara. Abah Sepuh bikin 115 tahun yang lalu. Tepatnya 40 tahun sebelum Indonesia merdeka. Maka saudara-saudara siapa saja yang ke sini datang ke tempat ini. Datang mau kemana? Mau kena sehat. Mau kemana? Mau ngambil obat. Mau kemana? Mau dapat petunjuk. Mau kemana? Mau kasih sayang. Siapa saja datang ke sini. Datang orang ke sini. Kristen itu. Tidak disuruh sholat ke Kristen. 1.
minta izin sama istri, minta doa untuk niat bapak, minta doa sama istri, mohon doa. Masih punya ibu bapak masih tiap hari Jumat mohon ridho ibu bapak. Kalau ke ibu bapak bukan doa, ridho. Kalau ke istri doa, mah doakan aja punya niat ini. Tentu yang lain kalau mah doakan aja mau nikah lagi, tentu tidak ada kaitan. Bukan yang itu. Mau jadi menteri, doakan aja untuk niat ini. Ke istri mohon doa, karena doa yang paling mujarab untuk suami adalah doa istri. Sabda Guru Agung Abahan tahun 70. Nek, memeh boga pamajikan mah doa anu mujarab keur aos teh doa hidung bapak. Nama lain doa hidup. Gitu. Bantu aos. Itu apa anu menunjuk ibu gaos. Bantu aos. Sejak itu setiap abah pulang dari Manakiban tidak pernah ada ibu gaos di atas kasur. Pasti sudah di atas sajadah. Senang. Sekarang juga merinding. Tiap orang ada yang Manakiban tidak pernah ibu gaos ada di atas kasur. Pasti sudah di atas sajadah. Sedang dikit. Jadi abah naik itu, kan naik ke puncak gunung itu bukan baru-baru ini, sejak tahun 70. Dan naik tidak begini kayak helikopter. Muter ke dalam ke luar negeri, muter naik terus naik. Karena perintahnya jung ka ditu ngapak geus boga janguk. Istilah abang, jung ka ditu ngapak geus boga janguk. Garang ngapak geus boga janguk, ngupuk teh. Ai ngapak maber ke jangjang seperti manuk dadali. Ai ngupuk ngali ku janjang. Bari ngeukepan dog. Oh, supaya dogna sampurna manatasna moal kagayangkeun kulini daun hayam keur nyeleungdeum. Kalau loncat tina sileung leungeunna tina sayana bakal banyak cacing calang. Urang gitu. Supaya ulah jadi cacing calang, supaya ulah busuk, menetas itu bisa meningkat terus berkembang. Seperti kemarin ada Al-Fatih yang mendirikan Al-Fatih. Abang ngasih nama Al-Fatih. Siapa itu? Ustadz Fatah. Panggil Raden Fatah. Di situ sholatnya dekat tiang. Tidak berdiri, sholat tidak berdiri. Tengkurap. Hanya cerita mau pulang aja dia. Kata Abah, jika ada geus beung hari ya. Gitu Abah ngasih gitu dia. Jika ada geus beung hari ya. Ngadirikeun madrasah TKN Suryalaya Al-Fatih sampai 92 madrasah. Duh, Bekasi. Terus sekarang ada lagi yang tandingannya. Mana Andre yang Andre mana? Nah, dari Kuningan. Berapa sekarang madrasahnya? Tuh. 94 madrasah, TKN Suryalaya Senarasa. 94 madrasah. Hasil begini. Datang ke sini, satu, ke nasihat. 2, ke obat. 3, ke petunjuk. 4, kasih sayang. Alhamdulillah. Dari mana? Oh, sambil ngambil nasihat. Terus sampai datang begini, tak usah. Ketemu berarti ketemu nasihat. Ketemu berarti ketemu obat. Ketemu berarti ketemu petunjuk. Ketemu berarti ketemu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut virus, takut Allah saja. La ilaha illallah. Semakin sekut dikir moal kena sepuh segala virus. Pasti, bukan mungkin, pasti. Semoga Allah berkahi segalanya, selamanya sehat. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.